Perkenalkan, nama saya Taruna Aldianto Setepun, NRP 2192030. Di sini saya mempresentasikan tentang hasil penelitian saya selama praktek darat di Ketapang Gilimanuk. Di sini saya mengambil judul sebagai proses pengurusan dokumen KGN di Pelabuhan Penyeberang Ketapang Gilimanuk oleh PT Dharma Lautan Utama cabang Banyuwangi terhadap KMP Dharma Citra. Di sini bab 1 pendahuluan latar belakang. Perkembangan pelabuhan akan sangat ditentukan oleh perkembangan aktivitas di pelabuhannya. Semakin ramai aktivitas perdagangan di pelabuhan pada suatu daerah, maka aktivitas perdagangan di pelabuhan pada suatu daerah akan semakin besar. Perkembangan perdagangan juga mempengaruhi jenis kapal dan lalu lintas kapal yang melewati pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, setiap negara berusaha membangun serta mengembangkan pelabuhannya sesuai dengan tingkat keramaiannya dan jenis perdagangan yang ditampung oleh pelabuhan yang ada di masing-masing daerah. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengurusan dokumen keagenan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk oleh PT Dharma Lautan Utama cabang Banyuwangi. Yang kedua, ada pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam proses pengurusan dokumen keagenan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk oleh PT Dharma Lautan Utama cabang Banyuwangi. Yang ketiga, hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses pengurusan dokumen keagenan. Di sini tujuan penelitian saya ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan dokumen keagenan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk oleh PT Dharma Lautan Utama cabang Banyuwangi. Yang kedua, untuk mengetahui pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam proses pengurusan dokumen keagenan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk oleh PT Dharma Lautan Utama cabang Banyuwangi. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi saat proses pengurusan dokumen keagenan. Bab 2 adalah landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian prosedur atau pengurusan. Menurut Adios dalam Wijaya dan Irawan 2018, mengatakan bahwa prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Yang kedua itu ada pengertian dokumen. Pengertian dokumen menurut Amin dan Sihan 2016, dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan atau artefak. Dokumen diperuntukkan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undangan, hibah, dan konsensi. Yang ketiga ada pengertian keagenan kapal. Keagenan kapal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Bab 1 Pasal 1 Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal. Keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal, perusahaan angkutan, dan kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Yang keempat, ada pengertian pengurusan dan pengelolaan. Pengurus atau pengelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang mengelola sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Di sini ada bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan tujuan dan fungsi tertentu, di mana penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Di sini saya mengambil metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami sebuah masalah sosial berdasarkan metodologi yang sudah berbeda. Maksudnya, seorang peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa kata demi kata, dan menyusun hasil peneliti secara natural atau sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Di sini data umum yaitu data yang tidak berkaitan langsung dengan apa yang diteliti, antara lain berupa sejarah perusahaan dan gambaran umum pelabuhan. 2, yaitu data khusus. Data khusus yaitu data yang bersumber dari perusahaan seperti dokumen-dokumen kapal, peralatan yang berkaitan dengan prosedur pengurusan dokumen keagenan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Ada pula beberapa data khusus lainnya yang yaitu jumlah kapal milik PT Dharma Lautan Utama, data spesifikasi kapal, dan data manifest. Di sini teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama itu ada interview atau wawancara dengan cara bertatapan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah peneliti, antara lain kepada kepala perusahaan serta pembimbing di lapangan. Yang kedua ada observasi dengan mengadakan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peneliti, antara lain observasi langsung di lapangan berkaitan dengan prosedur pengurusan dokumen keagenan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Yang ketiga ada dokumentasi
yaitu mengumpulkan data berdasarkan dari arsip-arsip atau kepada pihak perusahaan yang bersangkutan. Di sini ada definisi operasional. Definisi operasional, prosedur pengurusan dokumen keagenan di pelabuhan kota Panggilimanuk adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya tertanam tata cara bagaimana prosedur pengurus dokumen keagenan di pelabuhan penyeberangan kota Panggilimanuk bagian operasional. Di sini tempat dan waktu penelitian nama perusahaan PT Dharma Lautan Utama Cabang Banyuwangi, alamat Jalan Gatot Subroto nomor 10A Ketapang Banyuwangi, waktunya 5 November 2021 sampai 27 Februari 2022. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada prosedur pra kedatangan. Jadi sebelum kapal sandar, pihak nakoda akan beritahu kepada agen yang bertugas bahwa kapal akan sandar untuk beberapa menit ke depan. Agen yang bertugas di kantor melakukan persiapan dengan mengkonfirmasi kepada PTC bahwa kapal akan segera hadir atau sandar. Agen melakukan persiapan terhadap sekitar dermaga dan agen lainnya mengurus surat kesehatan kapal ke kantor kesehatan. Setelah kapal mendekati dermaga, pihak dari agen mengkonfirmasi lagi ke pihak PTC bahwa persiapan bongkar oleh kapal KMP Dharma Citra di dermaga Ponton harap dilaksanakan. Setelah pihak agen mengkonfirmasi ke PTC, kemudian PTC melakukan pembukaan palang atau perbedon, kemudian melakukan pembongkaran muatan di KMP Dharma Citra. Yang kedua ada prosedur pra keberangkatan kapal. Setelah dokumen diterima pihak kapal atau berjaga melakukan pengecekan ulang, jadi prosedur pra keberangkatan kapal itu melihat kondisi setelah dokumen-dokumen selesai dan dari pihak agen menyerahkan ke pihak kapal setelah SPP diterbitkan oleh kantor keselamatan. Di sini ada fasilitas yang ada di kapal. Yang gambar pertama ada kardek yang pemuatan, yang kedua ada tangga yang berkas penumpang, yang ketiga ada area perhiburan, yang keempat ada tempat duduk ruang ekonomi, yang ketiga ada ruang VIP, yang keempat itu ada ruang musola, di sini ada kafetaria, yang terakhir ada toilet. Di sini ada juga fasilitas keselamatan di kapal. Yang pertama ini ada life board, di sini ada skoci dan alarm kebakaran. Di sini ada pengikatan lasingan keselamatan kendaraan. Di sini ada life jacket. Yang terakhir ada pemutaran video keselamatan di KMP Dharma Citra. Di sini ada proses embarkasi dan debarkasi penumpang. Proses embarkasi, penumpang yang memiliki tiket keberangkatan diarahkan ke ruangan embarkasi penumpang untuk melakukan boarding pass. Di dalam terminal penumpang atau ruang embarkasi dilakukan pemeriksaan identitas penumpang terlebih dahulu. Setelah pemuatan kendaraan selesai, maka penumpang diarahkan menuju kapal melalui tangga penumpang atau ramdor. Penumpang diarahkan menuju ruang penumpang di kapal oleh mualim 2. Proses embarkasi penumpang dianggap selesai bila jumlah penumpang telah mencapai batas maksimum yang ditentukan atau waktu keberangkatan telah tiba. Yang kedua ini ada proses debarkasi. Petugas di kapal memberitahu kepada seluruh penumpang bahwa kapal akan segera tiba di pelabuhan tujuan sehingga penumpang dapat bersiap untuk proses debarkasi. Jadi setelah proses debarkasi ini disampaikan oleh pihak kapal, setiap penumpang itu harus siap-siap untuk melakukan debarkasi setelah kapal seutuhnya sandar di pelabuhan. Jadi kalau pengguna jasa itu penumpang harus mengutamakan kendaraan terlebih dahulu supaya tidak menghambat proses pembongkaran kendaraan. Di sini ada surat dan sertifikat kapal. Sertifikat kapal terdiri dari surat laut, surat guru internasional, sertifikat keselamatan kapal penumpang, sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak, sertifikat klasifikasi mesin, sertifikat klasifikasi lambung, sertifikat garis muat, surat manajemen keselamatan, surat penetapan rute dan trayek kapal, komunikasi dan informatika, sertifikat life card, dan sertifikat tabung pemadam kebakaran. Jadi proses pengurusan dokumen keagenan. Jadi pas kapal sandar di pelabuhan di dermaga tersebut, pihak kapal menyerahkan dokumen lampiran ke pihak agen untuk melakukan proses pengurusan dokumen keagenan. Nah, jadi dalam lampiran tersebut di pihak dokumen-dokumen yang tertera di dokumen yang telah diserahkan ke agen, yang itu berisi tentang SPP dari asal sebelumnya, kreulis, surat pernyataan nahkoda,
daftar pemeriksaan pemenuhan kewajiban kapal, dan kelima, daftar kelengkapan dan validasi surat dan dokumen kapal, surat keterangan pelasingan muatan, surat pernyataan pengikatan kendaraan, laporan kapal tiba dan berangkat, perkiraan tinggi gelombang, dan surat pernyataan BMKG. Di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Jadi pihak-pihak apa saja yang terlibat? Yang pertama itu ada KSOP. KSOP itu Kantor Kesebandaran Otoritas Pelabuhan. Di sini KSOP berperan sebagai penerbitan SPB atau surat persetujuan berlayar. Jadi yang kedua itu ada Kantor Kesehatan Pelabuhan. Di sini Kantor Kesehatan Pelabuhan atau karantina itu bertugas untuk menerbitkan surat kesehatan kapal. Yang ketiga ada PT ASDP Persero, yaitu penyedia jasa pelabuhan di dermaga. Yang keempat PTC atau LPS. PT atau LPS ini bertugas sebagai pembuka portal atau palang supaya jalur pembongkaran atau pemuatan dapat berjalan dengan lancar dan membuka palang tersebut. Yang kelima, kepala lapangan. Kepala lapangan ini bertugas untuk mengkoordinasi setiap agen supaya setiap kesalahan yang terjadi dalam pengurusan dokumen, kepala lapangan akan menanggung-jawabi dan menyerahkan ke pihak bandara untuk mengecek ulang apa-apa saja yang kesalahan tersebut yang telah terjadi. Yang keenam itu ada portir. Portir itu bisa disebut sebagai agen juga karena dia yang melakukan pelayanan jasa selama embarkasi penumpang dan kendaraan, dan juga mengatur jalannya pengurusan dokumen keagenan seperti mencetak manifest dan data-data penumpang. Hambatan di sini hambatan ada 4. Yang pertama, terminal kendaraan. Di sini terminal kendaraan mempunyai terlalu sempit dalam parkirannya, terutama kendaraannya terlalu macet pada saat embarkasi penumpang. Terus jalur keluar masuk kendaraan itu terlalu sempit juga, mengakibatkan kendala dalam jalur bongkar muat. Yang ketiga itu ada faktor cuaca alam. Faktor cuaca alam itu seperti kadang ada gelombang tinggi, hujan, atau badai yang terjadi di laut. Yang keempat itu ada faktor komputer atau printer. Faktor komputer atau printer ini yang sering terjadi dalam kendala pengurusan dokumen, yaitu sering terjadinya kendala dalam mencetak manifest dan mencetak data-data penumpang. Yang sering terjadi yang saya alami dalam pengurusan dokumen, yaitu printer ataupun komputernya sering error dan mengakibatkan kendala dalam pengurusan dokumen keagenan dan memakan waktu yang begitu lama, serta kita harus melibatkan teknisi sikal yang ada di pelabuhan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, di sini saya mempunyai kesimpulan ada 3 proses, yaitu proses pengurusan dokumen keagenan di pelabuhan penyeberangan Ketapang 5 sudah sangat baik dan sesuai alur yang sudah ditetapkan peraturan Sabandar. Yang kedua ada staf keagenan dan kepala lapangan di PT Dharma Lautan Utama yang sudah sangat baik dan dalam pengurusan dokumen dan bertanggung jawab setiap hal apa saja yang akan dialami dalam lapangan. Yang ketiga ini ada kurang memadai dalam fasilitas komputer yang disediakan untuk memprint data manifest, sehingga sering terjadi masalah dalam print data penumpang dan kendaraan yang mengakibatkan kekurangan waktu dalam penyerahan data ke Sabandar. Di sini saya mau ngambil 3 saran. Yang pertama itu perlu adanya tambahan karyawan staf regu dalam pengurusan dokumen keagenan supaya dapat mempercepat setiap pekerjaan yang berlangsung di pelabuhan selama pelayanan agar kedepannya akan lebih baik dan cepat. Yang kedua ada staf yang bertugas dalam pelayanan jasa agar lebih kompak dalam pembagian tugas dan lebih tepat waktu dalam melaksanakan setiap pelayanan berlangsung agar semua lebih standby dan lebih teratur lagi. Yang ketiga, perlu adanya pembaruan dan tambahan terhadap fasilitas komputer yang disediakan supaya mempermudah setiap agen yang mengurus data manifest penumpang dan kendaraan, terutama pada printernya yang sering terjadi kendala. Tujuannya menambah fasilitas komputer pada penuh supaya semua agen yang mengurus tidak mengantri dan mengurus data manifest tersebut. Nah, di sini ada gambar SPB dan rilis KMP Dharma Citra. Nah, jadi ini dokumen-dokumen yang dilampirkan dari pihak kapal, yang diturunkan dari pihak kapal dan diserahkan ke pihak agen tersebut. Ada surat pernyataan BMKG dan perakiraan tinggi gelombang. Di sini juga ada permohonan SPB,
surat pernyataan nakoda. Di sini juga ada daftar pemeriksaan kelengkapan kapal. Di sini ada surat dan dokumen-dokumen kapal juga, seperti surat ukur, surat laut. Di sini ada surat pelasingan, dan surat ini ada surat pelasingan kendaraan dan surat kapal tiba dan berangkatnya kapal. Di sini yang dua ini ada data manifest yang diprint oleh pihak agen dan dapat diserahkan ke pihak sabandar. Nah, di sini yang dalam 4 gambar ini adalah foto kondisi lapangan yang ada di Ketapang pada saat itu. Yang ini, yang keempat ini, foto kondisi lapangan yang berada di Gilimanuk, pelabuhan di Gilimanuk. Nah, di sini foto dokumentasi saya yang pertama, yang di atas, saya standby sebelum kapal sandar. Waktu 15 menit sebelum kapal sandar, saya udah standby di dermaga juga. Yang di bawah 2, saya mengambil dokumen ke kapal. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.